كل نفس ذائقة الموت. Ketika kita melihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan sebelumnya ayat-ayat Al-Quran, maka kita melihat bahwa ketika kita beragama, ketika kita memahami Quran dan Sunnah, wajib bagi kita untuk mengikuti pemahaman generasi terdahulu, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in. Wajib bagi kita untuk memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman mereka. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyelisihi Rasul, melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dipahami, sudah dijelaskan bahwa ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah ditunjukkan hadisnya. Akan tetapi dia memilih untuk menyelisihinya ala ilmin, padahal dia sudah mengetahui bahwa itu hadisnya ada, tetapi dia menyelisihi karena hawa nafsunya, karena kebiasaannya, karena lingkungannya, karena takut dibicarakan oleh orang-orang tetangga-tetangganya, sehingga dia tidak memilih untuk mengikuti hadis tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang ini, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah petunjuk telah jelas kepada dia, ilmu telah sampai kepada dia, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin yang paling tinggi imannya, kita sepakat semua adalah para sahabat. Maka ketika dia membaca ayat tersebut, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, maka tafsir yang paling utama, orang yang paling utama untuk dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut adalah para sahabat. Sehingga ketika walaupun kaum muslimin di zaman ini yang Nabi Muhammad SAW telah kabarkan bahwa akan ada perbedaan yang banyak di dalam umat, orang-orang Yahudi berselisih, terpecah menjadi 71 bagian, 71 kelompok. Orang Nasrani terpecah menjadi 72 kelompok. Kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 kelompok. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Dan itu telah kita lihat di zaman ini. Ketika kita menyadari bahwa kaum muslimin di zaman ini terpecah belah menjadi berbagai kelompok, dengan masing-masingnya memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap Al-Quran dan Al-Hadis, maka orang yang paling utama untuk masuk dalam ayat Allah tersebut yang harus kita ikuti jalannya adalah orang yang imannya paling tinggi, sesuai kesepakatan para ulama. Siapakah itu? Para sahabat. Maka ini adalah diantara dalil bahwa kita harus mengikuti jalannya para sahabat. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala memuji secara jelas, secara sharih di dalam Al-Qur'an bagaimana para sahabat beragama. Was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdepan dalam beragama, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan kaum muhajirin dan kaum ansar, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ini jaminan yang sangat agung. Ini adalah pujian yang sangat besar. Ya, kalau kita sadari, kalau seandainya nama kita disebutkan di Al-Quran atau disebutkan secara nama kelompok, yaitu kaum muhajirin, kaum ansor, seandainya kita diantara kaum muhajirin dan kaum ansor, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman radhiyallahu anhum wa radu'an, maka bagaimana perasaan kita? Ini adalah tazkiyah, ini adalah pujian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para sahabat dan kepada walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, kepada orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan tabi'in dan tabi'in. Maka ketika
sudah ada jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah ridha kepada mereka, ridha kepada cara beragama mereka, maka kita wajib untuk mengikuti mereka. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Yaitu jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man ittaba'ani. Yaitu jalannya Nabi dan jalan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama untuk masuk dalam ayat tersebut adalah para sahabat. Maka ketika kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajidh." Sesungguhnya orang yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa 'alaikum bi sunnati, maka wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Sunnah Nabi maksudnya adalah tuntunan Nabi. Sunnah Nabi maksudnya adalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Kata sunnah di sini berbeda dengan istilah sunnah dalam ilmu fikih. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Maka kata sunnah di sini berbeda dengan istilah sunnah yang itu. Kalau sunnah yang itu kalau ditinggalkan tidak berdosa, kalau dikerjakan berpahala. Akan tetapi sunnah Nabi yang kita maksud dalam kalimat wajib mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, maksudnya adalah seluruh tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itu mengapa Nabi Muhammad SAW berkata, "Fa'alaikum bisunnati", wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku. Kalau sunnah kok wajib? Jawabannya adalah karena makna sunnah di situ bukan istilah sunnah yang ada di fikih. Ya, karena kalau tidak, hadis Nabi Muhammad SAW nanti kontradiksi, dan itu tidak mungkin. Pemahaman kita yang kontradiksi. Maka ini adalah kaidah umum yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya secara terperinci. Maka kewajiban untuk mengikuti pemahaman generasi terdahulu dalam beragama itu di dalam semua aspek agama. Dalam aspek akidah, dalam aspek fikih, dalam aspek amalan ibadah, dalam aspek adab dan akhlak, semuanya harus mengikuti pemahaman generasi terdahulu, para sahabat, tabi'in dan tabi'in.